Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan topik tentang Cost Volume Profit Analysis atau CVP Analysis. Pada part yang ketiga video materi ini kita akan melakukan pembahasan atas beberapa soal yang terkait dengan topik kita mengenai CVP Analysis. Oke. Nah, kalau kita berdiskusi, membicarakan tentang soal-soal yang ada dan terkait dengan CVP Analysis, maka menurut saya sebenarnya soal CVP Analysis itu dapat dikelompokkan atau dikategorikan ke dalam dua grup. Yang pertama adalah soal yang terkait dengan implementasi rumus. Yang dimaksud dengan soal terkait dengan implementasi rumus adalah, kan di dalam CVP Analysis sesuai dengan pembahasan kita di video materi part sebelumnya itu kan rumusnya kan banyak. Nah, kalau tipe soal yang implementasi atas formula rumus, maka ya sebenarnya simple, tinggal kita mengaplikasikan rumus-rumus yang ada di dalam CVP Analysis. Yang diketahui apa, kemudian dihitung based on the formula, kemudian ketemulah jawabannya, kan gitu. Itu tipe soal yang pertama. Jadi tipe soal yang langsung implementasi rumus. Nah, tipe soal yang implementasi rumus ini ada yang sifatnya itu simple atau sederhana, dan ada yang sifatnya kompleks atau menggunakan formula lanjutan atau advanced formula, rumus yang lebih dalam gitu ya. Nah, kalau yang menggunakan formula yang simple atau sederhana itu ya dapat dengan mudah dikerjakan, misalkan dengan menggunakan formula dasar TR sama dengan TC atau TR sama dengan TVC ditambah TFC ditambah profit, selesai. Nah, kalau yang soal implementasi rumus tapi yang menggunakan advance formula itu lebih dalam lagi. Nanti ada rumus terkait dengan MSR, kemudian CMR, bagaimana perbandingan antara contribution margin ratio pada kondisi TR0 dengan TR1. Nah, itu sudah menggunakan rumus yang advance atau yang lanjutan. Tentu saja berbeda pengerjaannya. Jika menggunakan rumus yang implementasi rumus yang simple atau sederhana, itu satu langkah selesai. Tetapi ketika menggunakan rumus yang sifatnya itu advance atau lanjutan, maka kemudian itu nanti pengerjaannya akan sedikit lebih kompleks. Tahapan atau langkah-langkah dalam pengerjaan kasus, penyelesaian kasusnya itu akan menjadi lebih panjang. Oke. Nah, kemudian itu tadi tipe yang pertama. Tipe yang kedua, soal dengan tipe yang kedua itu adalah tipe soal kasus analitik. Ya, tipe soal analisis kasus, analytical case. Nah, dalam tipe soal kasus analitis itu kita tidak serta-merta langsung mengimplementasikan satu rumus dalam CVP Analysis, tidak. Yang harus dilakukan adalah untuk tipe soal yang kedua adalah kita harus baca, pahami soalnya, kemudian yang diminta oleh soal itu apa. Kemudian di situ nanti pasti ada alur cerita, kemudian ada hal-hal yang entah dimanipulasi atau diubah atau dikurangi atau ditambah gitu. Nah, itu membutuhkan skill untuk memahami analitis soal. Ya, harus memahami soal secara analitik, dan itu tidak kemudian serta-merta langsung mengimplementasikan rumus, begitu tidak. Ya, tidak. Tapi kita harus baca, harus pahami, kemudian yang diminta apa, kemudian nanti kalau ada perubahan asumsi dasar yang dipakai dalam soal itu, nah itu efeknya seperti apa, nah itu harus ditentukan dan dianalisis. Nah, itu tipe soal yang kedua, yaitu tipe soal case analytical case, kasus analitis. Oke ya. Nah, pada video materi kali ini kita akan membahas dua tipe soal tersebut. Jadi yang pertama adalah tipe soal untuk implementasi rumus atau formula. Kemudian yang tipe soal yang kedua adalah tipe soal kasus analitis. Tentu saja ini membutuhkan pemahaman dan analisis atas soal lebih mendalam. Tidak hanya sekedar just to implement a formula, tidak. Oke ya. Nah,
Soal ini nanti ada 2 soal yang akan kita bahas. Soal ini saya ambil dari soal review test yang sudah saya buat untuk periode-periode lalu. Oke, langsung saja kita bahas. Soal 1. Soal 1 ini tipenya adalah untuk implementasi formula atau rumus, dan ini untuk yang tipe formula atau rumusnya advance. Jadi tidak sekedar ambil satu rumus, hitung, ketemu, selesai. Ya, tidak seperti itu. Langkahnya itu akan ada beberapa tahapan dan agak lumayan panjang. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ini mudah asalkan kita paham aturan dasarnya, kita ngerti konsep dasarnya, dan kita tidak perlu menghafal rumus, itu sama sekali tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita nanti hanya cukup menggunakan chart yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat, sebagaimana sudah saya jelaskan di video materi yang sebelumnya. Kita cukup pahami ini saja, chart seperti ini, simple, selesai. Nggak perlu memikirkan rumusnya seperti apa, tidak usah, tidak perlu. Oke ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Diketahui pada bulan Maret tahun 2019, PT Karsaning Raos Mangumpul, PT KRM, itu memiliki margin of safety, MOS berarti ya, sebesar 1 juta rupiah. Kemudian contribution margin ratio atau CMR-nya adalah sebesar 75%. Ketika PT KRM berada pada kondisi BEP, oh berarti ini kondisi BEP ya. Kemudian kalau margin of safety ini kan bukan kondisi BEP, tentunya harus dapat dipahami ya. Kita harus dapat memahami. Jadi nggak usah disebutkan bahwasanya oh RP 1 juta ini kondisinya kondisi BEP atau not BEP ya. Nggak perlu kita bertanya itu, dengan sendirinya kita harus sudah paham. Kenapa? Karena perhatikan di sini margin of safety, ada istilah margin of safety. Maka kalau ada istilah margin of safety, jelas pasti itu tidak berada di kondisi BEP. Pasti dia punya TR1 bukan TR0. Dengan sendirinya harus paham itu. Kemudian ketika PT KRM berada pada kondisi BEP, oke, ini sekarang kondisi yang BEP, maka jumlah total variable cost-nya atau TVC-nya adalah sebesar 1 juta rupiah. Berdasarkan informasi tersebut, Anda diminta untuk menghitung 1. Profit, 2. TVC dibebankan oleh PT KRM pada bulan Maret 2019. Tentunya di sini TVC-nya di sini. Loh Pak, tadi kan ada TVC di sini, Pak. Oke, perhatikan di sini TVC yang dibebankan untuk bulan Maret tahun 2019. TVC di sini pasti adalah TVC 1. Nah, yang ini TVC 1 juta ini adalah merupakan TVC 0. Loh Pak, kenapa kok 0? Loh, lihat. Di sini kata-katanya adalah pada kondisi BEP. Berarti TVC 0. Total variable cost pada posisi BEP, TVC 0. Kemudian yang ditanya berikutnya margin of safety. Terus total revenue untuk bulan Maret, oh berarti TR1. Besarnya nilai fixed cost. Kemudian besarnya revenue PT KRM ketika berada pada kondisi BEP, berarti TR 0. Yang ketujuh besarnya profit ratio atau PR atau PR. Oke. Berarti kita simpulkan yang diketahui ada 3 hal ya yang diketahui. Yang pertama adalah MOS, margin of safety-nya 1 juta, kemudian CMR, contribution margin ratio-nya 75%, dan total variable cost pada kondisi BEP, TVC 0, yaitu 1 juta. Nah, kemudian periode pengukurannya, jangan sampai lupa, periode pengukurannya adalah periode pengukuran untuk bulan Maret. Ini penting harus dipahami ya. Kenapa kok penting, Pak? Nanti kalau kemudian periodenya itu ada 2 atau ada 3 atau ada comparison between period ya, itu nanti yang ditanya apa kalian harus paham. Kita harus paham ini ambil datanya yang mana. Gitu ya, harus dipahami periode itu. Kapan periode pengukurannya. Nah, untuk soal ini ya periode pengukurannya cuma 1 bulan Maret ya, Maret tahun 2019. Jadi tidak ada masalah dengan periode pengukuran. Yang ditanya tadi ada 7 ya, yaitu profit, TVC 1, total variable cost pada kondisi not BEP, kemudian MSR, margin of safety ratio, kemudian total revenue pada kondisi not BEP, kemudian total fixed cost, kemudian total revenue pada kondisi BEP, dan profit ratio. Oke,
kita jawab, kita kerjakan. Yang pertama, tadi di sini dinyatakan MOS-nya adalah 1 juta. MOS 1 juta. MOS itu adalah margin of safety, itu adalah kondisi total revenue pada kondisi not BEP dibandingkan atau diselisihkan dengan total revenue pada kondisi BEP. Sehingga MOS itu sederhananya, kita paham, ini rumusnya nggak perlu dihafal kalau kita paham. Sehingga MOS itu adalah TR1 diselisihkan atau dikurangi dengan TR0. Sehingga dapat kita tulis ini, MOS sama dengan 1 juta itu dapat kita tulis TR1 minus TR0 sama dengan 1 juta. Paham ya? Nah, kemudian CMR, contribution margin ratio, adalah 75%. Contribution margin ratio adalah contribution margin dibagi dengan TR. Jadi contribution margin dibagi dengan TR-nya sebesar 75% ketemunya. Nah, kemudian kita bertanya, Pak, itu yang 75% itu CMR dalam kondisi BEP ataukah dalam kondisi not BEP? Jawabannya adalah sama saja. Mau CMR-nya dalam kondisi BEP atau CMR-nya dalam kondisi not BEP, itu tetap aja semuanya sama. Yang namanya CMR-nya itu 75%. Loh Pak, kok bisa sama Pak? Kok bisa nggak beda Pak? Ingat bahwasanya kemarin salah satu asumsi dasar dalam CVP analysis adalah bahwa garis TR, total revenue, dan garis TC, total cost, itu membentuk satu garis lurus kalau digambarkan ke dalam sumbu kartesius. Dengan demikian, kalau dia membentuk satu garis lurus, itu kan berarti sudutnya akan selalu sama. Dimanapun titiknya itu berada dalam garis TR maupun garis TC, baik TR maupun TC, dimanapun titik yang berada di garis itu, maka akan memiliki sudut atau gradien yang sama. Ya, sudut atau gradien yang sama. Sehingga kemudian tangen alfa, kalau kita kembalikan lagi ke pembelajaran mengenai CBA, Cost Behavior Analysis, maka tangen alfa akan selalu sama. Kalau tangen alfanya sama, kan berarti sama saja dengan ini, rasionya ini akan selalu sama atau konstan. Paham ya? Sehingga kalau kita tuliskan lagi berarti CMR yang 75% ini, maka CM0 per TR0 dari sini, kita jabarkan ke sini, CM0 per TR0 itu akan sama dengan CM1 per TR1 sama dengan 75 per 100. Kan gitu ya? Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut mengerjakan lagi, kita perhatikan chart yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat ini, dan sudah saya jelaskan di video materi sebelumnya. Saya mau refresh, saya mau ulang lagi. Bahwa kita punya dua kondisi, yaitu TR1 dan TR0. At BEP, not at BEP. Ya, yang ini pada BEP, ini bukan pada BEP. Kemudian yang namanya TR atau total revenue, itu kan sebenarnya hanya akan dialokasikan kepada 3 hal saja. Nggak akan lebih. Nggak akan kurang maksudnya ya. Pasti akan dialokasikan hanya kepada 3 hal saja total revenue itu. Ini diperoleh dari kita membaca, kita melakukan deep insight di laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, bahwa total revenue itu akan dialokasikan ke TVC, TFC, dan profit. Lebih simpelnya lagi sebenarnya ada 2. TR itu akan dialokasikan ke TC dan profit. Selesai. Nah, TC-nya itu, karena ingat asumsi dasar di CVP analysis, TC, total cost-nya itu kan, cost-nya itu harus dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu fixed dan variabel. Sehingga TC-nya kita breakdown jadi 2. Alhasil endingnya yang namanya TR itu akan terbagi ke dalam, akan dialokasikan ke dalam TVC, TFC, dan profit. Nah, kalau di dalam kondisi BEP jelas profitnya sama dengan 0, berarti di sini tidak perlu ditulis. Oke, paham itu ya. Kemudian yang saya lingkari ini atau yang saya kotakin ini ya, yang ini dengan yang ini. Ya, bentuknya kan beda ini. Nah, yang saya kotakin yang ini satu kelompok, satu paket sendiri.
Ya, saya ulang, yang saya kelompokkan yang ini, saya lingkari ini adalah satu paket, satu kelompok tersendiri. Kita akan menghubungkan TR dengan TVC. TR dengan TVC itu kalau kita hubungkan itu akan ketemu yang namanya contribution margin. Kan gitu kan ya. Jadi contribution margin itu adalah TR minus TVC, kan gitu. Nah, kalau ini 100%, kemudian ini adalah 100% minus TVC, ya, minus TVC, berarti kan ini yang saya kotakin yang berikutnya ini kan tinggal persentase sisanya, kan gitu. Persentase sisanya ini, ya, yaitu TFC dan profit. Persentase sisanya ini berarti akan membentuk kelompok tersendiri, ya, sehingga dalam persamaan ini persamaan sebenarnya, dalam persamaan ini, dalam chart ini, dalam satu paket chart ini, maka akan ada dua kelompok, yaitu kelompok TR dan TVC dan kelompok TFC plus profit. Nah, TFC plus profit ini kan berarti CM juga. Kan kita sudah bahas di video materi yang sebelumnya bahwa contribution margin itu sama dengan TR minus TVC sama dengan lagi TFC plus profit. Paham ya? Karena ini ditambah ini hasilnya akan selalu 100%. Kan gitu. Berarti CM yang TR minus TVC ini kan sama artinya dengan TFC plus profit atau P. Demikian juga yang ini. Yang ini adalah CM 1 karena di kondisi not BEP. Sementara yang ini CM 0 dalam kondisi BEP. CM 0 itu berarti profitnya sama dengan 0, sehingga kita tahu bahwa dalam kondisi BEP TR-nya akan sama dengan TFC. Kan gitu ya, simple. Kita cukup memahami ini aja, selesai. Kita jangan sekali-kali menghafalkan rumus. Nggak ada rumus di sini yang perlu kita hafalkan. Cukup pakai ini, selesai. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan panjang lebar di video materi yang part sebelumnya. Oke ya. Nah, kemudian kita mulai mengerjakan. Ini sudah saya kerjakan untuk mempersingkat waktu daripada saya mengetik dan menulis ulang, karena ini membutuhkan waktu pengetikan yang lama. Ya, sudah saya kerjakan. Sekarang kita bahas hasil pengerjaannya. Oke ya. Nah, saya punya di sini rumus TR0 minus TVC 0 per TR0 sama dengan 75 per 100. Lupa ini diambil dari mana? Ini diambil dari sini. Ini aja, ya, CM0 per TR0 kan tadi sudah saya jelaskan. Dalam kondisi BEP, ya, dalam kondisi BEP yang ini kan sama aja, ini TR0 minus TVC 0 ini kan tetap aja CM0 artinya. Dan CM0 kan tadi sudah kita tulis di sini. Maka TR0 minus TVC 0 per TR0 sama dengan 75%. Kita lakukan operasi perhitungan secara matematis, maka ketemu TR0 minus 1 juta kali 100 sama dengan 75 TR0. Sampai dengan endingnya perhitungan matematis seperti biasa, ini nggak perlu saya jelaskan. Ketemu TR0-nya sebesar 4 juta rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian kita tahu tadi ada MOS. MOS-nya kan sudah kita tulis di sini, MOS-nya TR1 minus TR0 sama dengan 1 juta. TR0 sudah diketahui, maka dengan sendirinya TR1 dapat kita cari, dapat kita temukan. TR1 minus TR0 kan 1 juta. Nah, TR0-nya kan 4 juta, berarti TR1-nya adalah sama dengan 5 juta. Oke, fix ya, ngerti ini ya? Oke. Berikutnya, ya, terus ini dalam kondisi, ini rumus ini kan dalam kondisi BEP, berarti ya TR0 minus TVC 0 per TR0 ini kan dalam kondisi BEP. Nah, sekarang kita pakai yang tidak dalam kondisi BEP, alias CM1 per TR1. Tetap sama, yaitu 75%. Oke, kita lakukan operasi matematika, kita kalikan silang, ya, maka TR1 minus TVC1, ya, ini kita kalikan silang ke sini, kali 100, ini kan CM1 kan artinya TR1 minus TVC1, sama dengan 75 TR1. Setelah kita hitung, maka ketemu, dapat kita temukan hasilnya TVC1 sebesar 1.250.000. Nah, inilah total variable cost dalam kondisi not
BEP. Artinya TVC 1.250.000 ini adalah TVC atau total variable cost yang dikeluarkan untuk periode pengukuran bulan Maret tahun 2019. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya begini, Pak, lah ini TR0 4 juta ini kapan ini, Pak? Untuk periode pengukuran kapan? Loh, TR0 jawabannya adalah simple. Loh, ini kan TR0 4 juta ini kan kondisi BEP. Kapan itu dicapai? Loh, nggak ada kapan-kapan untuk dicapainya. Yang real dicapai oleh perusahaan itu adalah kondisi not at BEP. Nah, loh kalau begitu yang kondisi BEP itu yang bagaimana, Pak? Itu kondisi kayak semacam perhitungan hitam di atas putih. Ya, kayak kondisi perhitungan di atas kertas artifisial buatan sebagai semacam penanda atau marka atau warning. Oh, ini loh, kalau nanti TR-mu itu mencapai 4 juta, itu berarti perusahaanmu itu impas, nggak untung, nggak rugi. Alangkah lebih baiknya berarti nanti TR-mu itu harus di atas 4 juta supaya kamu mendapatkan keuntungan, dan jangan sampai di bawah 4 juta karena kamu akan menderita kerugian. Nah, itu message yang ingin dibawa dan dibangun serta disampaikan dari analisis BEP itu yang seperti itu. Jadi ini bukan hitung-hitungan real. Tidak, TR0 itu bukan hitung-hitungan real. Jadi jangan bertanya, Pak, kapan Pak ini perusahaannya ini mengalami TR0, mengalami TR BEP? Ya nggak kapan-kapan, karena itu hanya hitungan artifisial. Dapat dipahami itu ya? Oke. Nah, kalau ini real, jadi TVC pada bulan Maret dikeluarkan sebesar total 1.250.000. Oke, TVC 1 sudah ketemu. Kita lanjut. Pada kondisi BEP, jelas CM0 per TR0 itu adalah sama dengan 75%. Kan kita tahu tadi sudah saya tunjukkan, dalam kondisi BEP maka contribution marginnya TFC plus P. P-nya sama dengan profitnya sama dengan 0. Sehingga contribution margin pada kondisi BEP itu sama dengan TFC. Berarti itu konsepsi itu saya tuliskan lagi di sini. Maka CM0 per TR0 adalah sama dengan TFC karena pada kondisi BEP ya. Ingat, kalau bukan BEP nggak bisa. Ini harus TFC plus profit. Oke, maka TFC per TR0 sama dengan 75%. Maka kita kalikan silang. 100 TFC sama dengan 75 kali 4 juta. TR0-nya kan 4 juta ini ketemu. Sehingga TFC-nya dapat kita temukan sebesar 3 juta rupiah. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. MSR. Kita berbicara margin of safety ratio. MSR, margin of safety ratio, itu adalah sama dengan margin of safety dibagi dengan TR1. Nah, kemudian ada yang berpikiran atau bertanya gini, Pak, MSR atau margin of safety ratio itu kan margin of safety dibagi dengan TR. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak, itu sebagai penyebutnya itu TR0 atau TR1. Nah, itu pertanyaan yang sering diluncurkan atau ditanyakan oleh mahasiswa. TR0 atau TR1, Pak, sebagai pembaginya di sini. Nah, jangan keliru, jangan sampai dihafalkan, jangan sampai disalahartikan. Supaya tidak menghafal, memahaminya gampang. Tinggal saya balik dengan satu pertanyaan saja. Kapankah satu perusahaan itu memiliki atau mengandung MSR? Kapan satu perusahaan itu punya margin of safety? Coba dijawab. Kapan satu perusahaan itu punya margin of safety? Kapan? Tentu saja ketika perusahaan itu tidak berada di kondisi BEP. Fix, jelas itu ya. Kalau dia berada dalam kondisi BEP, jelas dia tidak punya margin of safety. Nah, kalau begitu, ya, kalau seperti itu konsepsinya, maka pakai TR0 atau TR1 kan gitu. Ya jelas saja pakai TR1. Kenapa? Karena kalau pakai TR0 itu artinya tidak ada margin of safety. Ngerti ya? Oke. Sehingga MSR-nya simple, tadi kita sudah ketemu, MOS-nya sudah diketahui 1 juta, TR1-nya sudah didapat tadi 5 juta.
Sehingga MSR-nya adalah sama dengan 20%. Oke? 1/5 kan berarti 20%. Oke, MSR-nya sudah ketemu. Kemudian kita pakai rumus perbandingan lagi. Ini powerful banget ternyata. Jadi tinggal pakai rumus yang ini, semuanya ternyata bisa dikerjakan. Nah, rumus ini sekali lagi ini jangan dihafal, tinggal kita pahami konsepsi yang sudah saya jelaskan tadi yang ini. Oke ya. Saya tuliskan berarti dalam kondisi not at BEP berarti TFC plus P profit per TR1 itu sama dengan 75%. Kita kalikan secara silang, intinya endingnya kita ketemu profit. Ya, ini kan ada profit. Kita ketemu profitnya sebesar 750.000. Terakhir, kalau kita sudah punya nilai profit, maka kita bisa menghitung profit ratio. Profit ratio, simpelnya, sederhananya, dalam analisis keuangan atau financial management atau analisis laporan keuangan, yang namanya profit ratio itu jelas, itu analisis vertikal, yaitu membandingkan antara profit dengan penyebutnya berupa sales, gitu ya, atau total revenue kalau kita membahas tentang CVP. Ya, jadi sehingga PR profit ratio itu adalah profit dibagi dengan TR1. Jangan sekali-kali ini dibagi dengan TR0 karena salah. Ya, adanya profit itu kan berarti kan TR1 dong, ya nggak mungkin dalam kondisi BEP kok ada profit, itu ya nggak mungkin. Ngerti ya? Sehingga dalam kondisi BEP jelas nggak ada profit rasio. Jadi jangan lagi nanya di sini, Pak, ini PR profit rasio kan profit dibagi TR. Nah, TR-nya TR0 atau TR1? Wah, itu pertanyaan yang menunjukkan kita belum paham. Ngerti ya? Oke. Sehingga singkatnya ketemu profit rasionya adalah sebesar 15%, yaitu 750.000 dibagi 5 juta rupiah. Nah, kemudian setelah kita ketahui itu semua, kalau kita masukkan ke dalam chart yang sudah saya buat ini, yang sudah saya propose ini, yang sudah saya ciptakan ya, yang sudah saya ciptakan ini hak cipta saya, maka kita bisa isikan angka-angka tadi. Kalau angka-angka di sini sudah terisi semua, udah selesai. Nah, semua soal terkait dengan CVP analysis dengan model implementasi rumus atau formula itu intinya cuma mengisi kotak-kotakan di sini, ini semua udah selesai. Tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit sama sekali. Ketika angka di kotakan ini semua sudah selesai, ya sudah. Jadi intinya tipe soal CVP analysis dengan mengimplementasikan formula atau rumus itu kayak semacam mengisi puzzle yang berapa kotakan ini? Ada 8 kotakan ini. Kalau yang kotakan ini jelas, ini udah pasti 0 kan gitu. Yang lainnya kan berarti ini harus dicari. Ngerti ya? Itu kayak semacam puzzling aja lah. Gampang itu. Oke, dapat dipahami ya? Soal nomor 1 sudah selesai dan ternyata mudah. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Ya, soal kedua itu adalah soal untuk tipe yang analisis kasus atau case analytic. Ya, analytical case. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya di awal tadi bahwa untuk kasus yang sifatnya itu analitis, maka kita harus baca dan harus pahami. Soalnya ini pasti berbentuk cerita. Dan kita tidak serta-merta dengan sederhana langsung implement satu rumus tertentu. Tidak demikian. Kita harus paham dulu alur ceritanya seperti apa. Oke? Mari kita bahas untuk soal yang kedua. PT Kristal Mas Rekata, PT KMR, menghasilkan 2 macam produk, yang produknya itu digunakan untuk penjernih air. Produk pertama bernama Alpha, katakanlah demikian, yang berfungsi untuk membersihkan air yang melewati alat penjernih. Dan kemudian produk kedua yang dihasilkan bernama Beta, yang berperan untuk memurnikan air sehingga siap untuk digunakan. Jadi produk yang Alpha nih, yang pertama ini untuk membersihkan, menjernihkan, dan kemudian produk yang kedua Beta adalah memurnikan. Itu fungsi dari kedua produk Alpha dan Beta yang dihasilkan oleh PT KMR. Kemudian setiap satu unit produk Alpha itu dijual seharga 100.000
rupiah. Satu unit produk alpha dijual seharga 100.000 rupiah dan memiliki variable cost, berarti ini VCU, karena ini kata-katanya adalah setiap satu unit memiliki VCU sebesar 35.000 rupiah. Sementara itu untuk tiap satu unit produk beta dijualnya sebesar 120.000 dan memiliki VCU berarti sebesar 30.000. PT KMR hanya menjual produknya secara bundling atau paketan. Nah ini case. Dalam soal ini berarti PT KMR itu dia menjual produknya secara bundling, paketan, dan tidak dijual secara terpisah. Artinya kalau ada konsumen yang mau beli, oh saya mau beli produk satu saja, itu tidak boleh. Harus sepasang, harus satu paket. Itu loh, itu maksudnya yang dimaksud dengan penjualan secara paketan atau bundling. Untuk setiap 3 unit produk beta yang terjual, PT KMR menjual sebanyak 2 unit produk alpha. Jadi sistematika atau cara penjualannya adalah dia akan ngejual 3 unit produk beta dan 2 unit produk alpha. Saya ulang, 3 unit produk beta dan 2 unit produk alpha. Sehingga katakanlah dalam satu paketan itu akan terdiri dari 5 produk untuk dalam setiap satu paket. Yaitu 5 produk itu, satu paketan itu terdiri dari 5 produk, 5 produknya itu terdiri dari 3 produk beta dan 2 produk alpha. Sehingga nanti perbandingan antara dalam satu paket itu perbandingan antara produk alpha banding produk beta adalah 2:3, kan gitu. Jadi alpanya 2, betanya 3. Total fixed cost PT KMR adalah 1.200.000.000 rupiah. Fixed cost, nah ini fixed cost. Pak, kenapa fixed cost-nya ini tidak mengacu kepada masing-masing produk yaitu alpha dan beta? Kan gitu. Nah ini diasumsikan berarti si PT KMR ini membuat produk alpha dan produk beta itu mesin atau peralatannya itu sama, sehingga kemudian untuk menghasilkan produk baik produk alpha maupun beta itu pasti ada fixed cost-nya kan gitu. Nah fixed cost-nya itu menyatu menggabung jadi satu dan tidak bisa dipisahkan dan tidak perlu dipisahkan untuk yang mana ke alpha yang mana ke beta. Intinya total fixed cost yang dikeluarkan oleh PT KMR ini totalnya adalah 1.200.000.000. Dan kita tidak perlu risau dan tidak perlu bertanya, Pak ini kalau dialokasikan ke masing-masing produk boleh nggak? Ya boleh aja, cuman ya nggak ada masalah kalau mau digabungkan seperti ini. Kenapa? Karena fixed cost itu dia tidak membutuhkan cost driver. Kenapa? Karena total cost-nya itu selalu konstan. Jadi dalam tanda kutip ya pernyataan saya ini, dalam tanda kutip, seolah-olah cost driver itu nggak fungsi untuk di dalam fixed cost gitu loh. Jadi tidak ada masalah kan gitu. Sementara kalau variable cost, ini cost driver ya jelas berfungsi sekali. Total cost di dalam variable cost itu sangat ditentukan oleh cost driver. Beda cost driver, total variable cost-nya akan berlainan kan gitu. Jadi ini perlu dan butuh serta harus dipisahkan variable cost untuk masing-masing produk. Paham ya? Berdasarkan data dan informasi tersebut, Anda diminta untuk yang pertama menentukan jumlah unit masing-masing produk yang terjual pada kondisi BEPO, berarti ini kuantiti alpha dan kuantiti beta at BEP. Kemudian menentukan nilai total revenues yang diperoleh PT KMR apabila perusahaan berada pada kondisi BEP. Berarti ini TR 0. Yang ketiga menentukan jumlah paketan atau bundle produk alpha dan beta apabila PT KMR menjual produknya dengan sistem bundling atau paketan. Nah, dalam kondisi BEP ini berapa jumlah paket yang harus dijual sih oleh si PT KMR ini? Nah, ini pertanyaannya begitu. Yang keempat, apabila kemudian PT KMR berencana membeli peralatan produksi baru dan peralatan tersebut akan meningkatkan biaya tetapnya sebesar 208 juta. Oh, berarti beli peralatan baru, bahasa gampangnya, oh pasti ada penyusutan nih, tambah penyusutannya. Maka fixed cost-nya nambah dari 1.200.000.000 bertambah 208 juta.
Di samping itu, peralatan baru tersebut akan menurunkan biaya variabel per unit. Untuk produk alfa dan beta masing-masing akan berkurang ya, VCU-nya sebesar 5.000 dan 10.000. Oh, mungkin karena adanya tambahan mesin baru itu, kemudian proses produksinya menjadi lebih efisien, katakanlah demikian. Karena dia lebih efisien, maka kemudian variabel cost per unitnya menjadi mengecil. Dengan kondisi ini, nah sekarang yang kondisi 4 ini kan berarti ada perubahan kondisi. Dengan kondisi ini, maka yang A, tentukanlah jumlah unit masing-masing produk yang harus terjual agar berada dalam kondisi BEP. Oke, berarti Q atau quantity alpha dan beta at BEP dengan kondisi baru. Kemudian yang kedua, B, nilai revenue yang dihasilkan PT KMR pada kondisi BEP dengan kondisi yang baru ini. Oke, dapat dipahami itu ya. Oke. Nah, soal ini merupakan case analitik, dan analytical case-nya yang berada di sini yang harus dianalisis adalah terkait dengan penjualan secara bundling. Itu yang pertama ya, konsep sales bundling yang dikemukakan di soal ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan kondisi yang di sini. Ini analitisnya yang ini. Jadi ada dua analitis di soal ini. Yang pertama bundling sales, dan kemudian yang kedua adalah perubahan kondisi. Pak, apakah masih ada kasus analitis yang lainnya? Oh, banyak, masih ada. Bisa nanti analytical case-nya itu dikaitkan dengan taxes atau pajak. Bisa dikaitkan dengan kalau kemudian profitnya dinaikkan atau dimanipulasi. Oh, profitnya pengen dinaikkan 20% dari BEP, terus berapa nih? Nah, itu juga merupakan case analitik. Ngerti ya? Kemudian bisa juga kalau nanti misalkan, oh cost-nya ini diturunkan atau bahkan dinaikkan. Itu juga case analytical case. Jadi macam-macam. Dan ini tidak bisa serta-merta langsung, oh kita pakai rumus yang ini selesai. Enggak begitu. Ya, harus dipahami dulu soalnya. Oke ya. Nah, kita summary-kan data yang diperoleh dan yang ditanya itu apa. Tadi dari pembacaan kita atas kasus itu, maka ya, kita dapat summary-kan ini produk alpha dan beta. Alpha itu kemudian saya singkat menjadi A kecil, beta itu menjadi B kecil. Ini saya kasih kode. Kemudian price per unitnya tadi sudah diketahui, VCU-nya juga sudah kita ketahui, kita bahas tadi. Kemudian perbandingan dalam satu paketnya terdiri dari 2 produk alpha dan 3 produk beta. Sudah diketahui ya. Kemudian total fixed cost-nya yang ini 1.200.000.000. Dan kita sudah bahas tadi bahwa penjualannya secara bundling. Jadi ini analytical case, penjualan secara bundling, dan yang kedua ada perubahan kondisi. Yang ditanya ini tadi QA dan QB at BEP dengan kondisi yang awal, TR0 kondisi awal, dan 3 jumlah paket at BEP dengan kondisi awal. Kemudian pertanyaan keempat, apabila kondisinya kemudian diubah, ya tadi pengubahannya yaitu ada penambahan peralatan baru sehingga menyebabkan TFC-nya bertambah dan ada efisiensi sehingga VCU-nya berkurang masing-masingnya. Ditanya QA dan QB at BEP serta TR0 based on new condition. Ya, new condition. Nah, sekarang kita jawab. Sebenarnya rumus yang kita pakai di sini kalau kita berbicara tentang rumusnya simple aja. Yaitu TR sama dengan TC, sudah selesai. Ya, kita tidak perlu pakai rumus margin of safety, MSR, CMR, CM, ini tidak perlu di sini. Ya, jadi untuk tipe kasus yang analytical case itu biasanya rumusnya yang dipakai cukup pakai rumus dasar, yaitu TR sama dengan TC plus profit atau P. Udah selesai. Oke ya. Dan kita hanya akan menggunakan satu formula atau rumus itu saja untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Oke, kita kerjakan. Ini yang ditanyakan tadi hanya dalam kondisi BEP ya. Kondisi BEP semua. Ya, dalam kondisi BEP semua. Kalau kondisi BEP, maka jelas kita paham, kita ngerti bahwa untuk dalam kondisi BEP itu kan syaratnya, kondisinya ada 2. Syarat kondisinya ada 2. Yang pertama adalah bahwa TR sama dengan TC, alias TR total revenue sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
Ya, syarat yang kedua, profitnya adalah sama dengan 0. Kan ini rumus lengkapnya adalah TR sama dengan TC plus profit. Karena BEP maka profitnya sama dengan 0. 0 tidak perlu kita tulis di sini. Sehingga ada dua syarat tadi saya kemukakan ya. Dalam kondisi BEP, syarat pertama TR sama dengan TC. Syarat yang kedua, Pi atau profitnya sama dengan 0. Oke. Kita jabarkan rumus dasar ini. Berarti TR sama dengan TC, maka TRA, karena ini sistemnya bundling ya. Kalau bundling itu berarti total revenue ya, total revenue dari produk A dan dari produk B kita gabungkan. Maka TRA ditambah TRB sama dengan TVCA ditambah TVCB. Loh Pak, kenapa kok ada TVC-nya tidak digabungkan? Ya tidak bisa digabungkan. Kenapa tidak bisa digabungkan? Karena ini kan VCU-nya beda, cost driver-nya beda. Ya, cost drivernya juga beda. Cost drivernya kan kuantitinya kan beda. Kuantiti A dan kuantiti B kan beda. Ya. Kemudian VCUA dan VCUB kan juga lain. Maka ini tidak bisa digabung. Maka tetap penulisannya adalah TVCA plus TVCB plus TFC. Nah, TFC ini bisa digabung sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga kita jabarkan lagi rumusnya menjadi PA kali QA ditambah PB kali QB sama dengan VCUA kali QA ditambah VCUB kali QB ditambah TFC. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di sini. Ya, kita masukkan. Maka 100.000 QA ditambah 120.000 QB sama dengan 35.000 QA ditambah 30.000 QB ditambah total fixed cost-nya 1.200.000.000. Nah, kalau kita lihat persamaan ini kan membentuk satu kalimat matematika. Membentuk satu persamaan matematika. Nah, satu persamaan matematika kalau kita lihat lagi, lebih dalam lagi, ternyata di sini ada dua variabel, yaitu QA dan QB. Nah, persamaan matematika yang jumlahnya hanya satu, di dalamnya ada dua variabel, unknown variabel. Pasti sampai kapanpun tidak akan bisa ketemu untuk dicari. Terus gimana dong Pak? Ya satu kalimat matematika itu mestinya unknown atau unknown variabel atau variabel yang tidak diketahuinya juga harus cuma satu. Gitu ya. Nah, terus gimana dong? Ya sudah, ini tidak bisa diselesaikan. Tapi bukan berarti oh ya sudah berarti soalnya salah Pak. Enggak. Ya enggak. Mestinya ada satu clue yang bisa kita pakai. Ada satu hint atau petunjuk yang bisa kita gunakan. Nah, kita tahu tadi bahwa dalam satu paketan itu terdiri dari produk A dan produk B. Dan perbandingan antara produk A dan produk B, jumlahnya ya maksudnya ya, sehingga QA dibanding QB adalah sama dengan 2:3. Maka 2 QB sama dengan 3 QA. Maka QB-nya adalah sama dengan 1/2 QA. Oke, nah kalau begitu, variabelnya QB ini akan kita ganti menjadi QA. Oke ya, QB akan kita ganti menjadi QA. Sehingga QB yang 1/2 QA ini kita substitusikan di kalimat atau persamaan matematika yang ini. Sehingga dapat kita tuliskan 100.000 QA ditambah 120.000 kali 1/2 QA sama dengan 35.000 QA ditambah 30.000 kali 1/2 QA ditambah 1.200.000.000. Endingnya kita dapat menemukan hasil QA totalnya adalah sebesar 6.000 unit. QA sudah ketemu 6.000 unit. QA ketemu, maka QB bisa dicari, yaitu 1/2 QA kan gitu. QB 1/2 QA, maka QB-nya adalah 9.000. Ketemu jawabannya. Jadi dalam kondisi BEP, maka jumlah kuantitas produk alpha yang harus dijual 6.000 unit dan jumlah kuantitas produk beta yang dijual harus sebanyak 9.000 unit. Untuk nanti dapat berada di dalam kondisi BEP, tidak untung, tidak rugi. Nah, kemudian yang kedua, yang ditanya tadi adalah TR0, yaitu total revenue dalam kondisi BEP. Total revenue kan berarti kan kita cari yang ini toh, TR ini. TR itu kan berarti TRA plus TRB. Dijabarkan lagi berarti PA kali QA ditambah PB kali QB. Nah, PA dan PB sudah diketahui. QA dan QB sudah kita dapatkan dari hasil pencarian penghitungan yang ini. Berarti gimana Pak? Ya sudah, tinggal pakai operasi matematika secara perkalian dan
penjumlahan selesai. Ketemu TR0-nya adalah 1.680.000.000. Dah ketemu total revenue at BEP. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian yang ketiga, ditanya tadi jumlah bundlingan atau jumlah paketan yang harus dijual oleh PT KMR agar dia berada di dalam kondisi BEP. Sehingga Q bundlingnya adalah sama dengan, logikanya simple sebenarnya. Ini nggak ada rumus bakunya. Logikanya simple. Dalam satu paket itu kan terdiri dari 2 unit produk alfa dan 3 unit produk beta. Kan gitu tadi. Maka kita tahu tadi dari perhitungan kuantiti A yang harus dijual agar BEP adalah 6.000 unit. Sementara dalam total paketan itu, dalam satu paket maksudnya, dalam satu paket itu harus ada 2 unit produk alfa. Maka jumlah bundlingnya logikanya berapa? Ya tinggal 6.000 dibagi 2. Ya. Kemudian QB-nya berapa? Bukan QB-nya berapa. Itu kalau dari sudut pandang QA. Bagaimana kalau dalam sudut pandang QB? Loh, dalam satu paketan kan QB-nya ada 3 unit. Oke, QB yang harus dijual berapa totalnya supaya BEP 9.000 unit. Dalam satu paketan ada 3 unit Q beta, kuantiti beta. Maka bundling paketannya, jumlah paketan atau jumlah bundlingnya adalah sama dengan 9.000 QB dibagi 3. 9.000 bagi 3. Sama ini hasilnya, yaitu jumlah paketan atau bundlingnya adalah 3.000 paket. Nah, ini nggak ada rumusnya. Maka yang saya sebut sebagai analitis, kasus analitis. Ini nggak ada rumus bakunya. Paham ya? Tapi nggak ada rumus bakunya, tapi kita bisa menggunakan logika berpikir gitu loh. Ya, itu namanya analitis. Tidak sekedar dapat rumus, masukkan, hitung, selesai. Nggak begitu. Kalau yang tipenya seperti itu ada di soal nomor 1 tadi. Paham ya? Oke, kemudian kalau tidak salah itu di soal UAS untuk tahun lalu itu juga begitu. Saya propose untuk soal yang analitis. Ada soal yang analitis. Itu ada sedikit campuran. Ada yang menggunakan rumus praktis, ada yang analitis. Dan rata-rata biasanya yang menggunakan analitis itu banyak yang salah gitu loh. Padahal ini cuma menggunakan common sense atau logika umum saja. Nggak perlu pakai mikir rumus yang rumit-rumit atau bagaimana, itu nggak perlu. Ya. Kemudian soal yang terakhir, new condition. Ya, pertanyaan yang terakhir maksudnya, new condition, kondisi baru. Tadi ada penambahan fixed cost sebesar 208 juta, sehingga total fixed cost dalam kondisi yang baru adalah 1.408 juta. Kemudian VCUA alpha yang baru adalah 35.000 minus 5.000 sama 30.000, dan VCUB dalam kondisi yang baru adalah 20.000, yaitu 30.000 minus 10.000. Yang ditanya yang A adalah apa tadi? QA dan QB dalam kondisi BEP. Ya, dalam kondisi BEP dengan menggunakan parameter baru yang ini tadi. Sehingga gimana ya, sama aja. Kita tinggal gunakan TR sama dengan TC. Rumusnya tetap aja sama, caranya juga sama. Ya, urut-urutan langkahnya juga sama seperti yang sudah kita kerjakan di atas. Sehingga singkatnya, berarti saya tidak perlu untuk menjabarkan ini langkah demi langkah ya, karena urut-urutannya sama seperti yang tadi. Maka singkat kata, singkat cerita, kita menemukan kuantiti A dalam kondisi yang baru ini. Kuantiti A-nya adalah sama dengan 6.400 dan kuantiti B-nya adalah 9.600. Nah, kita lihat di sini ya. Sekarang tadi kan kuantiti A dalam kondisi BEP sebelum new condition adalah 6.000, QB-nya 9.000. Sekarang 6.400 dan 9.600. Artinya, setelah membeli peralatan baru, mesin baru itu, maka perusahaan ternyata harus menjual lebih banyak lagi produknya agar supaya berada dalam kondisi BEP. Ini message, atau kalau kita gali lagi, pesannya apa berarti? Pesannya adalah dengan adanya penambahan mesin atau peralatan baru itu, maka biaya produksinya
total biaya produksinya ya. Total biaya produksinya artinya adalah penambahan depresiasi, katakanlah demikian, dibandingkan dengan penambahan efisiensi atau pengurangan biaya, itu lebih masih gedean, masih lebih besar ya, masih lebih gede expense untuk depresiasi. Gitu ya. Tuh, jadi message-nya itu kalau digali lebih lanjut lagi. Berarti gimana Pak ini sebenarnya kalau seperti ini, apakah kemudian berarti keputusannya bagus nggak nih perusahaan ini membeli peralatan atau mesin baru? Ya, jawabannya adalah analisisnya kalau yang kita membandingkan antara QA dan QB new condition dengan old condition yang di atas tadi, itu adalah analisis jangka pendek. Dalam analisis jangka pendek, ya rasa-rasanya sepertinya salah itu membeli mesin baru. Kenapa? Karena ini membutuhkan menggeser BEP-nya ke kanan atas. Menggeser BEP ke kanan atas itu artinya berarti lebih banyak cost yang harus ditutupi agar dia BEP gitu loh. Untuk analisis jangka pendek saya katakan ini salah. Tetapi nanti dulu. Untuk long range cost analysis ini mungkin saja betul gitu loh. Kenapa? Ingat bahwasanya semakin lama satu mesin itu digunakan, kalau ini tidak membeli mesin baru kan berarti pakai mesin lama. Semakin lama itu mesin digunakan, maka biaya perawatannya semakin mahal. Kemudian fungsi atau daya produksi dari mesin itu akan semakin berkurang. Bahasa gampangnya semakin rewel lah itu mesin itu. Dengan kata lain sebenarnya maintenance expense-nya juga akan bertambah kalau mesin lama. Kalau mesin baru kan maintenance expense-nya relatively lebih murah gitu loh. Jadi dalam jangka panjang ya, membeli peralatan baru ini, membeli mesin baru ini saya rasa bukan keputusan yang salah gitu loh. Oke ya. Nah, itu sebagai satu insight lebih aja sebenarnya. Ini nggak ditanyakan atau keluar dari topik mengenai CVP analysis. Oke. Intinya sudah kita temukan ya, jadi dalam kondisi yang baru, kuantiti A, alpha dalam kondisi BEP-nya 6400 dan kuantitas B dalam kondisi BEP-nya dengan parameter yang baru, jumlah yang harus dijual, beta 9600 unit. Kemudian ditanya TR0-nya berapa untuk parameter kondisi yang baru. Setelah kita hitung, ternyata TR0-nya dengan kondisi yang baru adalah 1.792.000.000. Nah, kalau kuantiti A dan kuantiti B-nya di dalam kondisi yang baru ini bertambah, logikanya TR0-nya juga akan bertambah. Kita lihat, pasti TR0-nya yang sekarang dengan kondisi yang baru ini lebih gede daripada TR0-nya yang kondisi sebelumnya. Kita lihat ya, kondisi sekarang 1792. Kondisi yang lalu tanpa beli alat adalah 1680, jelas lebih besar kondisi baru yang ini. Kenapa? Karena ininya juga membesar. Paham ya? Ini selalu align ini. Kalau kuantitasnya naik ya jelas TR-nya akan meningkat. Karena hubungannya kan align atau garis lurus. Ya, cost driver-nya meningkat, total revenue-nya akan meningkat, total cost-nya juga meningkat. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, sudah kita bahas semua. Kira-kira itu pembahasan soal kita terkait dengan CVP analysis. Saya harap dan kalau dimintai pesan ya saya akan berpesan untuk CVP analysis ini jangan pernah sekali-kali menghafalkan rumus. Nggak ada rumus sama sekali yang perlu dihafalkan. Asalkan kita paham. Oke, dan ingat sekali lagi belajar akuntansi biaya itu sebenarnya hanya belajar tentang income statement. Nah, semua rumus, semua bentuk, semua form, terutama yang terkait dengan CVP analysis ini semuanya kan di-generate, dikembangkan dari bentuk baku income statement yang sederhana saja. Oke, dapat dipahami ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.